Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kita tahu pada waktu mungkin kita sempat mengalami aniaya atau dicaci maki oleh karena Kristus, ternyata sebetulnya upah kita di surga itu sangat besar sekali. Nah, kita ingin tahu ternyata pada waktu Tuhan Yesus itu khotbah di bukit, audiens utama yang dia incar itu adalah para murid-muridnya yang utama, yaitu ke-12 murid yang ada. Nah, yang lain itu datang dan mendengarkan, tapi maksud utama Tuhan adalah mengajak para pengikutnya yang paling dekat, yaitu 12 muridnya itu yang ditetapkan untuk kepemimpinan dalam kerajaan Allah. Nah, para rasul ini akan menjadi orang yang mengalami penganiayaan yang paling kejam. Untuk mengatasi masalah ini, makanya Yesus mengakhiri sabda bahagianya dengan jaminan yang sangat luar biasa, yaitu dia mengatakan seperti ini: berbahagialah kamu ketika orang lain mencaci kamu dan menganiaya kamu dan mengucapkan segala macam kejahatan terhadap kamu secara tidak benar karena aku. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Karena demikianlah mereka telah menganiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Itu ada dalam Matius pasal 5 ayat 11 sampai yang ke-12. Nah, Bapak Ibu Saudara, para murid akan mengalami penganiayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah kekaisaran Romawi yang kejam. Nah, memang sepanjang sejarah para pengikut Kristus yang setia itu menghadapi penindasan dan juga penganiayaan sangat hebat. Ada tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dan juga ada di dalam Filipi 1 ayat 29. Nah, Tuhan tahu bahwa para pemimpin kerajaan dan para hambanya yang setia itu perlu mempertahankan yang namanya perspektif kekal itu. Dan sabda bahagia atau khotbah di bukit Tuhan itu memberikan harapan ini, bahwa sabda bahagia meyakinkan kita itu tidak peduli berapa banyak penderitaan dan kesulitan yang kita tanggung demi Kristus, kita yakin dan harus percaya bahwa kita akan mendapatkan upah di surga yang sangat besar. Nah, kehormatan, berkat, dan pembalasan di surga tidak dijanjikan hanya sebagai pembayaran atas ketidakadilan yang diderita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Tetapi secara khusus untuk mereka yang dianiaya karena kebenaran, seperti yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 10, Tuhan itu memiliki hadiah khusus yang disisihkan untuk orang yang percaya tapi mengalami hinaan, diejek, dihukum, dan diperlakukan tidak adil karena pendirian dan kesaksian mereka bagi Yesus Kristus. Ini adalah orang-orang Kristen yang dengan penuh semangat mempraktekkan yang namanya kebenaran kerajaan dan menderita karenanya. Dan kalau saat ini Bapak Ibu mengalaminya, percayalah Tuhan sedang menyiapkan suatu upah yang besar di surga nanti. Nah, ternyata hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian lama pun pernah mengalami hal-hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka dicemooh, mereka juga bahkan sampai ada yang dihukumi mati juga. Tapi percaya juga Tuhan menyiapkan yang namanya upah yang tidak terlukiskan di surga. Nah, Yesus menginginkan untuk setiap mereka yang mengalami hinaan, ejekan, cemoohan, bahkan mungkin sampai sebuah penindasan yang mereka alami, Tuhan tidak cuma menginginkan mereka mengalami itu, tetapi Tuhan menginginkan mereka juga harus bersukacita dan bersukacita di dalam yang namanya penganiayaan atau hinaan itu sendiri. Percayalah bahwa pelayan-pelayan Tuhan yang mengalami hal ini dan mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan, mereka memiliki kualitas yang menonjol di antara orang-orang yang lainnya. Karena mereka itu memiliki sebuah keberanian, yaitu mereka membiarkan terang mereka itu bersinar di hadapan orang lain, supaya orang-orang itu melihat perbuatan baik yang ada dan memuliakan Bapa yang ada di surga.
Seperti yang Tuhan Yesus katakan juga di dalam Matius 5 ayat 16. Nah, bahkan beberapa hamba-hamba kerajaan itu rela kehilangan segalanya, bahkan nyawanya mereka sendiri demi kerajaan surga yang ada. Kalau kita perlu tahu ya Bapak Ibu Saudara, gaya hidup Rasul Paulus itu mencontohkan seorang hamba kerajaan. Dia menganggap segala sesuatu yang berharga dalam kehidupan duniawi ini tidak berharga dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, kata Paulus. Bahkan juga Paulus mengatakan segala sesuatu yang sempat dia peroleh di dunia ini, yaitu mungkin jabatannya, kekayaannya, segala sesuatunya itu sampah. Karena Paulus mengatakan bahwa hidupnya itu cuma menginginkan Kristus atau Yesus. Bagi dia hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini jika memang kita itu sebagai pengikut Tuhan yang benar-benar mau mengikut Dia dan kita mau jadi murid Tuhan, saat kita mungkin mengalami dianiaya, kita diejek, kita dihina, kita mungkin disingkirkan, percayalah Tuhan mengatakan bahwa kita harus menanggungnya dengan sukacita, dan percayalah juga Tuhan sedang menyiapkan sebuah upah yang besar di surga nanti. Saat ini, kalau Anda yang mungkin sedang melayani, Anda saat ini mungkin sebagai pelayan Tuhan, mengikut Tuhan, tetapi Anda disalah mengerti, Anda saat ini mungkin mengalami yang namanya penganiayaan, disingkirkan mungkin, ayo, percayalah Tuhan itu punya upah yang besar buat Anda. Saat ini saya akan berdoa. Bapa, makasih Tuhan untuk saat ini, untuk setiap umat Tuhan, murid-murid Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin mengalami hal-hal yang tidak enak pada waktu mengikut Tuhan, pada waktu mereka mungkin melakukan kebenaran tetapi malahan mereka disingkirkan. Hamba-Mu percaya Tuhan, kuatkan setiap hati mereka, beri mereka Tuhan keberanian, kekuatan Tuhan untuk menghadapi semuanya. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan itu sedang menyiapkan upah yang besar di surga nanti. Makasih Tuhan untuk saat ini. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ada, hamba-hamba kerajaan, supaya kami tetap setia di dalam kami mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.